Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah mikrocontroller ya. Minggu lalu kita sudah sampai pada bab yang penting di mikro, yaitu menggabungkan bahasa pemrograman Arduino dengan Python ya. Karena nanti Anda sangat membutuhkan itu pada saat Anda mungkin mau menerapkan artificial intelligence yang berbasis Python ya. Idealnya memang Pythonnya juga jalan di laptop kita juga. Jadi mikro sama Pythonnya ada dua-duanya di laptop. Tetapi sangat memungkinkan nanti program Pythonnya ditaruh di server, jadi berbasis cloud. Jadi kalau Anda mau menggunakan Python yang berbasis cloud, sekarang Python kan juga jalan di Colab misalnya ya, di Collaboration Research Google itu ada, atau kalau Anda mau bikin virtual private server sendiri atau VPS, Anda juga bisa install ininya ya, notebooknya, Jupyter Notebook di Jupyter Notebook Anda bisa install di server. Nah, nanti scriptnya Anda bisa running di server, dalam hal ini di cloud. Nah, data-datanya nanti Anda koneksikan dengan internet menggunakan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu menggunakan koneksi ke IoT. Ya. Nah, yang hari ini kita mencoba dulu yang berbasis laptop saja. Jadi program Arduino-nya jalan di komputer Anda, di laptop. Kemudian program Python-nya juga running di laptop. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Anda harus menyiapkan hardware-nya. Minggu lalu kita sudah bisa menghidupkan dan mematikan lampu menggunakan Python ya kan. Nah, pintunya adalah lewat serial. Jadi sebenarnya serial port yang ada di mikro itu nanti yang kita hubungkan dengan Python-nya. Bapak, kalau misalnya yang dibutuhkan banyak, yang dikendalikan, misalnya mengendalikan buka tutup keran air, tapi Anda juga di saat yang sama perlu membuka tutup jendela dengan hanya satu pintu serial, apakah bisa? Ya sangat bisa. Jadi Anda cukup nanti dibuat, nggak tahu Anda modelnya, kalau mau yang bagus sih pakai widget-widget, ada tombol-tombol begitu, tombol untuk buka tutup jendela, tombol untuk menjalankan ini keran, kan banyak widget-widget yang running di Python. Nanti begitu dikasih kode saja, apakah waktu Anda ingin menjalankan keran air, itu Anda tombol misalnya kirim data 1 gitu. Seperti kemarin kan, misalnya 1 itu untuk menghidupkan lampu. Nanti di mikro sudah ada program, jika ada membaca dari serial port 1, itu maka perintah apa yang dijalankan ya. Jadi jika membaca lewat serial itu ada dikirim data 1, ya kemarin kan digunakan untuk menghidupkan lampu. Nah, ya, misalnya dia ngecek terus-menerus, kalau dikirimi 0 dari Python, dari bahasa Python, nah berarti dia jika baca 0 dari serial yang ditulis melalui Python, maka dia akan mematikan lampu. Nah, hidup dan mematikan lampu hanya satu port. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa pakai port yang berbeda ya. Nah, prinsip ini penting. Nanti pada saatnya Anda akan gunakan untuk misalnya program-program kecerdasan buatan yang Anda pelajari dari mata kuliah kecerdasan buatan, itu semua bisa dijalankan. Jadi mikronya bertugas untuk mensuplai datanya. Anda butuh data input dari sensor ya. Kemudian data itu Anda olah di Python ya. Nah, kemudian misalnya Anda terapkan metode fuzzy type 2 yang sekarang lagi tren ya. Fuzzy type 2, fuzzy tipe 2, pengembangan dari fuzzy tipe 1 atau fuzzy saja. Fuzzy tipe 2 ini, type 2 ini memungkinkan Anda bisa ngontrol lebih dari satu ya. Ya, biasanya kalau pakai fuzzy
biasa itu kan outputnya cuma single saja. Kalau inputnya bisa banyak, bisa multiple input, tetapi outputnya single output. Nah, ini kelemahan di Fuzzy Type 1, itu sudah ditutupi, muncullah Fuzzy Type 2. Anda bisa bikin tidak hanya multiple input, single output, tapi juga multiple input, multiple output, atau MIMO. Nah, itu nanti pengembangannya, tapi sebelumnya kita coba yang paling basic, kita review sedikit yang minggu lalu. Mungkin Anda masih nyimpan slide-nya, kita pakai ini, kredit dari Ridwan Fajar ini ya. Anda bisa pakai slide-nya ini. Dari slide-nya ini kan sudah ada, kita lihat yang pada bagian bagaimana mengkomunikasikan dengan Python. Nah, di sini kan kemarin sudah saya jelaskan cara komunikasinya menggunakan port serial. Kalau di Python, supaya Anda bisa menjalankan atau mengakses serial port, bisa diinstal library namanya PySerial ini, Python serial. Dari sini nanti Anda bisa berkomunikasi dengan serialnya microcontroller. Nah, kemarin sudah kita coba untuk yang paling sederhana untuk menghidup matikan lampu kan. Nah, di sini ada perlu sedikit koreksi nih kalau Anda tidak jalan yang ini, yang Arduino data waktu membaca serial ini sudah saya buatkan yang kemarin, sudah saya ganti dengan cara lain, cara baca serialnya ya. Atau ini kalau ditulis di sini bisa enggak? Ini nggak usah lah ya, nanti aja ya. Ini sudah kita ganti dengan ini ya. Jadi kemarin itu tidak jalan codingnya khusus yang baca serial. Ini kan yang dari slide tadi. Ini kalau baca ini, kalau di komputer Anda error, Anda ganti yang ini. Jadi COM-nya ini sesuai COM yang terbaca oleh mikro. Ini baud rate-nya bisa pakai 15200 atau 9600. Tidak usah pakai timeout. Nah, bacanya tinggal seperti ini. Ini datanya boleh terserah, ini variabel untuk nampungnya. Nah, nanti jika datanya ada, nah, di sini cara bacanya pakai read line ini ya. Di situ juga pakai decode ini, kalau misalnya error, ya ganti aja read line biasa ini. Oh, yang print ya, waktu ngeprintnya ini. Jadi yang tadi, ya, ini nanti ada sedikit penyesuaian, kalau nggak salah kemarin sudah saya kirim ya. Ini ada sedikit penyesuaian aja. Nah, ini jika sudah ketemu, jadi nanti akan boleh dikasih print tambahan untuk menampilkan hasilnya. Ini yang ada di Python. Nah, ini PY ini berarti running di Python. Kalau Anda ingin running di serial USB juga bisa, di Jupyter Notebook juga bisa. Nanti kalau di notebook belakangnya jadi IPYNP. Ini tinggal di select all, copy, jalan di selnya Jupyter Notebook. Oke, ini kemarin sudah kita coba ya, dan sudah jalan. Nah, kemudian program yang kedua yang ada di mikro. Program yang ada di mikro, ini misalnya kan umumnya untuk ngetes Anda bisa pakai yang di LED pin 13. Tentunya karena dia digunakan untuk menghidup dan mati, jadi ini dia pinnya sebagai modenya output. Ini, nah di sini serial bikin ini tadi baud rate-nya pakai 9600. Nah, kemudian untuk di looping ini yang diulang-ulang ini, nah ini yang dikirim ke serial monitornya, LED is on itu pada saat digital write-nya high ya. Ini ya, LED pin-nya kita kasih 1 atau high, delay-nya terserah 1000 milisecond misalnya, dan seterusnya. Ini kemarin di mikronya sudah jalan, dan monitoringnya di Python juga sudah jalan ya. Nah, kemudian
kita coba berinteraksi. Ini juga sudah kita coba interaksinya dengan mikro. Ini program di Python untuk yang kedua. Program di Pythonnya yang ini tadi ada sedikit perubahan, bisa langsung baca portnya ya. Ini yang ini dirubah sedikit. Tapi kalau di tempat Anda langsung jalan seperti ini ya pakai aja yang ini. Kalau tidak jalan pakai yang punya saya tadi. Disebutkan COM-nya tadi ya, sama baud rate-nya. Nah, sekarang ada variabel untuk baca input. Nah, ini untuk Python yang baru sudah tidak perlu pakai row. Ini row-nya ada hilangkan. Ini dia pakai versi yang lama Python-nya ini. Nah, ini jadi tinggal pakai input saja. Ini di Python yang baru ya. Jadi nanti ada tampung variabelnya, namanya metadata atau apa sembarang. Nah, ini cukup input. Nah, input ini maksudnya kan menunggu penekanan atau intrian dari user ya. Nah, misalnya Anda kirimkan perintah 1 atau 0. Nah, ini kan nanti Anda muncul, Anda nunggu user ngetik dulu dalam bentuk string 1. Nah, di sini ya. Maka 1 ini dibaca oleh dia, baru ini nanti berkomunikasinya dengan microcontroller di sini. Nah, di sini dikasih B ini ya, petik-petik ini. Ini ya, my data, Arduino datanya ini kan tadi ini, Arduino data ini adalah pada saat pertama kali komunikasi, hubungannya lewat ini. Ini boleh diganti-ganti nama variabelnya ya. Nah, di sini tinggal write. Nah, ini kirim ke mikro ini di sini ya. B1 ini terkirim ke mikro, nanti di mikronya. Nah, di sini yang atas tadi kan masih sama dengan program sebelumnya. Yang di mikro yang penting di sini. Nah, dia baca dulu di sini ya. Ini serial read, ini kan baca dari port serial ya, my data ini. Nah, jika dibaca dia apa? Ini kan menunggu kiriman dari microcontroller dari program Python ini ya. Jadi my data ini nunggu entry ya, tidak harus dari Python, lewat serial monitor itu kan juga bisa. Pokoknya lewat jalur serial ya. Dia baca. Nah, jika dibaca ada 1 ini ya. Ini ya, ini dirubah ke integer sama dia. Jika ada 1, maka apa? Nah, ini hanya sekedar informasi saja di serial monitor bahwa LED-nya nyala. Nah, yang penting ini digital write-nya high. Jadi ini digunakan untuk ngirim data ke port supaya nyala pin-nya ya. Demikian juga jika menerima data 0, lampu akan mati. Ini kemarin sudah kita coba ya. Ini sudah kita coba dan sudah berhasil. Ini yang minggu lalu. Nah, yang hari ini saya sebenarnya ingin mencoba bagaimana Anda lodging. Lodging itu adalah data acquisition atau menampilkan secara real time di ini di Python ya untuk monitoring suhu. Jadi yang ini kemarin sudah berhasil. Ini tadi yang program pertama di Python-nya untuk sekedar baca, ada perubahan sedikit di sini ya. Nah, kemudian ini yang terbaca oleh Python. Kemudian ini untuk nutup saja portnya supaya tidak error waktu dibaca serialnya. Nah, ini kemudian yang kedua, program untuk ngirim ke mikro dari Python ya, menunggu penekanan dari user. Ini yang kemarin ya. Tapi ini coding di Python-nya juga harus, coding di Arduino-nya juga harus disiapkan. Ini kemarin sudah kita coba. Nah, sekarang yang penting ini sebenarnya saya ingin nyoba yang ini, yang ingin menggunakan untuk monitoring suhu. Nah, sampai ini tadi, saya kan belum nyoba. Ini tadi saya coba masih error. Maksud saya, ini sekalian buat belajar Anda. Ini saya tadi cari-cari dari referensi, belum ketemu errornya. Jadi konversi ke float-nya tidak berhasil ya. Dari string ke float, ini error. Ini nanti coba kita cari kenapa. Jadi ya ini ya. Jadi ini yang program untuk monitoring suhu. Untuk referensinya Anda bisa pakai yang di internet. Saya coba ini kan tuliskan linknya. Ini Arduino real time plottingnya ini ya. Sebentar.
Ini sama codingnya sudah ada di sini ya. Ini codingnya sudah ada di sini. Nanti coba saya kirim ke grup saja. Kemudian konsepnya ada di sini juga bisa. Ya, ini ada coding di Python-nya kan. Ini coding-coding yang ada di internet ini belum tentu jalan. Jadi Anda harus coba sendiri. Ini terus satu lagi ini. Nah, ini kan juga ada ini. Ini ada penjelasannya di sini. Dan ini sudah saya coba semua, problemnya masih sama. Jadi kita masih belum ngeplot sini. Ini saya taruh di grup dulu ya. Ini saya taruh di grup dulu, mikro. Nah, itu silakan dicoba di grup sudah saya kirimkan. Nah, itu kan dia sebutkan kalau Anda download dari GitHub, ini kan sudah ada Python code-nya juga ada, Arduino code-nya juga ada. Nah, yang Arduino code-nya setelah saya sesuaikan sedikit sudah berhasil, bukan yang ini ya. Yang ini ya. Ada penyesuaian sedikit. Ya, ini program di microcontrollernya kita menggunakan sensor LM35 yang biasa kita pakai untuk monitoring suhu dulu waktu belajar IoT ya. Nah, dulu pernah kita pakai sensor ini, kita gunakan portnya di A0 ya dari Arduino Node MCU ya. Nah, mikronya pakai Node MCU. Ini terserah nama variabelnya apa. Tipenya adalah integer. Nah, kemudian kita butuh menampung nanti dirubah ke analog. Ini integer juga bentuknya. Nah, nanti pada saat kita rubah ke dalam milivolt, yang terbaca kan hasil pembacaan ADC-nya mikro, itu masih dalam bentuk bit. Nah, bitnya dikalikan referensi, masih dalam bentuk milivolt. Nah, dalam bentuk milivolt, supaya jadi Celsius, dilihat di datasheet-nya. Ini ada datasheet-nya LM35, dibagi 10 kalau tidak salah. Jadi hasil yang sudah dalam mili ini pakai skala 10 itu sudah jadi Celsius. Ini kemudian yang penting adalah ini waktu di setup-nya yang penting ini dulu. Jadi yang langkah pertamanya di void setup-nya ini ya. Ini yang dibaca adalah serial, ini Anda definisikan apa ini baud-nya, baud rate-nya di 9600. Ini ya. Nah, di sini yang diulang-ulang di void loop ini untuk baca tadi pakai analog read. Jadi ini di Arduino untuk baca apa dari input dari sensor LM35 tadi. Ini output pin ini tadi kan A0 tadi toh. Nah, ini. Jadi ini kita baca pakai perintah analog read. Nah, variabelnya kita tampung dengan nama analog value. Ya, nilai analog. Nah, untuk menjadi milivolt, nah ini karena ADC-nya kalau microcontroller Node MCU itu 10 bit. 10 bit itu kan 2 pangkat 10. Ya, 2 pangkat 10 itu ketemunya 1024. Artinya apa? Setiap bitnya itu, nah ini mewakili berapa mili. Ini nanti tergantung referensinya. Nah, biasanya referensinya bisa pakai 5000 atau pakai 3300 milivolt. Nah, ini yang dicontoh ini pakai 3300. Nanti misalnya Anda ketemu di internet pakai 5000 berarti dia pakai referensi 5000 mili. Itu supaya ketemu dalam bentuk milivoltnya ya. Karena yang terbaca ini tadi masih dalam bentuk bit ya. Bitnya ini masih dibagi bit tertinggi dibagi 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 kan 1024 gitu ya. Setelah Anda baca ketemu tapi ini masih belum dalam milivolt. Supaya ketemu milivoltnya dikalikan referensinya. Nah, referensinya adalah 3300. Nah, ini sudah dalam bentuk milivolt. Nah, setelah milivoltnya ketemu dibagi 10
ini sudah jadi Celsius. Dari mana info dibagi 10? Ini bisa Anda baca infonya di datasheet-nya sensor LM35 ya. Anda cari datasheet kata kuncinya LM35 nanti ketemu ya. Nah, sampai di sini Anda sudah dapat data dalam bentuk Celsius ya. Nah, setelah Celsius kita butuh variabel lain namanya datasen, nanti bentuknya string. Nah, ini adalah perubahan dari Celsius yang dalam bentuk apa tadi? Celsius kan aslinya float ya, bentuknya adalah float atau real atau bilangan pecahan saja pecahan ya. Itu Celsius. Nah, ini kita convert dulu ke string, tinggal pakai perintah string. Kalau di Python pakai str ya. Di sini di Arduino pakai string. Nah, ini sudah float, ini sudah dikonversi ke string. Nah, data stringnya kita tampung menjadi datasen. Nah, ini yang kita kirim nanti ke mana? Ke serial port ya. Cara mengirimnya ini tinggal serial print biasa. Kalau ln supaya nanti ke bawah. Ini yang dikirim adalah data to send. Sudah dalam hal ini sampai perintah ini sudah jalan. Ini kita bisa compile, bisa kita upload ke mikro. Kita cek koneksi punya saya. Ini mikronya harus sudah terhubung. Nah, di punya saya mikrokontrolnya di COM7. Ya, kemudian portnya pakai Node MCU versi 10. Punya Anda nanti terserah bisa beda, ada 0,9, ada 10. Coba mana yang enggak error. Sudah, kalau sudah ini tinggal kita upload. Dengan cara upload ini sudah ada perintah compile-nya. Jadi kita coba dulu ya. Ini program untuk temperatur lodging ya, atau istilah lain lodging adalah data acquisition. Akuisisi data untuk menampilkan suhu. Ini sambil menunggu sebentar. Kita tunggu sebentar biar keluar data suhunya dulu. Nah, harusnya Anda juga sudah punya peralatannya. Jadi microcontroller Node MCU-nya Anda sudah punya. Minimal Anda beli resistor ya. Kemudian Anda beli breadboard kecil gitu kan, murah. Sama ini Anda beli LM35 kalau untuk contoh sekarang. Sebenarnya nanti kalau mau naik dan turun kemarin juga Anda perlu kipas ya. Kipas itu nanti supaya bisa naik turun. Oh, ini serial portnya lagi jalan. Kita tutup dulu. Jadi tadi mungkin saya lagi eksperimen di mikro, belum saya tutup port mikronya ya. Oh, yang ini ya, share. Nah, ini sudah tertutup. Kembali ke mikronya lagi, compile lagi ya. Jadi serial port itu kan pintu. Kalau pintunya dia harus dibuka tutup dulu. Kalau mau berkomunikasi ya dibuka. Terus nanti selesai ditutup. Kalau tidak, kalau belum ditutup, orang lain mau memanfaatkan tidak bisa ya. Jadi dia access denied biasanya, access denied. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil dan uploading dan tidak ada error ya. Bagaimana untuk melihat hasilnya? Anda tinggal lihat di serial monitor ini. Nah, ini adalah suhu dari LM35 yang terbaca tadi ya. Ini adalah suhunya sekian. Ini suhunya cuma dimonitor, di lodging aja, sifatnya lodging ya. Lodging itu data acquisition kata lainnya, atau akuisisi data. Nah, ini kalau ingin ditampilkan di microcontroller ya, ditampilkan di Python maksud saya, ini harus ditutup dulu. Nah, ini serial monitornya ditutup, Anda ke sini ya.
Untuk sekedar melihat datanya, Anda bisa jalankan yang program yang pertama sebenarnya ya. Run. Nah, ini keluarnya B begini, ya B seperti ini. Atau kalau mau di close lagi, jangan lupa. Jadi setiap kali buka, tutup lagi. Nah, ini di contoh-contoh kan bisa menampilkan setelah di decode atau masih aslinya. Itu tadi yang data aslinya. Kalau setelah di decode, tampilnya seperti apa ini formatnya. Nah, munculnya begini. Jadi sebenarnya ini ada angkanya tadi dah ini. Ini saya di sini, ini kendalanya di sini. Nah, ini sebenarnya ada angka-angka dah, cuma tidak kelihatan nih. Ini ada angka ini. Tergenerate tapi tidak kelihatan. Oke, kita stop. Kita stop, terus kita close. Nah, seperti itu. Tapi ini anehnya tidak nampil di sini. Nah, di sini problemnya. Ini nanti PR juga buat Anda, bantu saya nyarikan solusinya ya. Ini mana tadi? Ada yang baru masuk join. Oke, tadi ada yang join. Kembali ke Python. Ini tadi sampai di sini tidak ada masalah. Yang problemnya adalah nampilin datanya ya. Nah, datanya ini nggak mau nampil, padahal sudah tidak ada error. Kalau yang ini tidak perlu kita coba lagi, ini kan untuk kirim data 1 dan 0 ke mikro. Nah, yang penting adalah di sini. Ini kita tutup sportnya. Nah, yang penting di sini. Jadi ini kan program yang ada di Python tadi sudah. Jadi import serial. Ini ngambil dari yang ada di GitHub ini tadi ya. Jadi kan GitHub-nya sudah saya kasihkan. Di sini ada Python code. Nah, Python code-nya itu sudah seperti ini. Ini sebenarnya NumPy ini tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa. Saya lihat juga nggak dipakai ini NP-nya. Ini NP-nya nggak dipakai. Jadi yang NumPy ini bisa nggak usah, nggak apa-apa. Matplotlib ini kan di Python kita untuk ngeplot kurva pakai Matplotlib. Diambil modul yang pyplot-nya. Di pyplot itu nanti yang bisa digunakan untuk ngeplot kurva ya. Nah, ini untuk simpelnya disingkat misalnya PLT, nanti selanjutnya pakai PLT. Yang serial ini yang wajib ya diambil. Nah, di sini mungkin untuk inisialisasi dan sebagainya ya. I0, Xlist dan seterusnya. Nah, ini di sini untuk baca hubungan dengan mikronya. Serial ini kan sudah tidak ada error di sini, ini sudah berjalan. Kita tutup, kita buka lagi. Nah, buka berarti kita siap untuk ngambil data. Nah, di sini sudah saya ganti-ganti untuk bacanya. Ini tetap saja nanti ada error. Ini ngambil bacanya di Python seperti ini kan. Ini kan kita bisa dapat data yang tadi, seperti sudah kita uji di sini ya. Ini kan datanya tadi sudah keluar, tapi masih B petik-petik tadi ya. Ini kemudian ini kan cuma untuk append, jadi supaya nanti selalu diisi pada saat di plotting ini dengan data yang berikutnya. Nah, cara bikin scatter plot di Python cukup pakai perintah scatter ini sebenarnya. Nah, kemudian data yang tadi ini perlu kita rubah ke float, kan dia pertamanya string ya. Nah, baca dari serial bentuknya string, kita rubah ke float. Ini secara logika sudah benar. Kemudian di sini di increment di Python untuk membuat i sama dengan i plus 1. Jadi ini sama dengan perintah seperti ini. I sama dengan i plus 1. Nah, ini yang naik satu-satu incrementnya ya. Dengan catatan i pertama mungkin 0 di atas sudah ada. Nah, ini i pertamanya 0.
Kemudian ini. Nah, ini Anda boleh pilih salah satu, kita bisa pakai yang atas ini, plus sama dengan begitu. Ini nggak usah. Kemudian PLT slow ini untuk nampilin kurvanya mestinya ya. Ini pause, ini kalau ini untuk nambah ini aja. Ini asli dari yang tadi di GitHub ya, dengan sedikit penyesuaian. Kemudian, nah di sini ada problem pada saat dikonversi ke float, dia tidak berhasil. Ini kok besar. Nah, ini kita jalankan aja ya. Ini nanti Anda biar tahu, nanti ini saya kirimkan ke Anda, coba selesaikan supaya nggak error. Ini run. Nah, di sini. Problemnya adalah could not convert string to float. Jadi proses konversi dari string ke floatnya tidak berhasil ya. Kenapa? Ya karena bentuknya di sini tadi kayaknya problemnya waktu dibaca ini kan tidak kebaca. Ini sudah saya coba perintah aslinya pakai setelah di decode juga nggak berhasil. Nah ini silakan didiskusikan untuk dilanjutkan nyari errornya ini. Ini ya, sebenarnya sudah mau ngeplot ini ya. Kemudian ini sebenarnya ada contoh lain. Ini saya tutup dulu portnya. Tadi sudah saya kirim juga ke Anda. Ini yang tadi link-linknya sudah saya kirim ke Anda. Ini yang persis tadi tahu ini. Ini coding ini adalah yang seharusnya saya coba. Jadi ini coding yang ini kan sudah, tapi ada penyesuaian. Kom saya kan pakai 9.600 tapi dikasih sedikit. Itu kan tidak masalah. Ini lain-lainnya sebenarnya hampir sama, scatter plot, tapi tidak jalan juga. Nah, kemudian ada yang lain. Nah, ini ada seperti ini, dia ada buahnya, dia juga nyoba-nyoba juga ini. Jadi yang punyanya orang ini, linknya juga sudah saya kasihkan ke Anda. Nah, dia waktu koneksi ke serial port kan juga macam-macam ini. Sama dia ini mungkin pakai ini tidak berhasil, pakai dev TTY nggak berhasil, dia berhasilnya pakai yang ini misalnya ya. Tapi di kita tadi kan sudah pakai ini di yang Windows ini tadi ya. Atau karena dia pakai juga di Raspberry Pi ya. Nah, Anda tadi kan pakai yang ini sudah berhasil. Kemudian yang penting adalah pada saat baca, nah sama dia dibaca dulu, dikonversi dulu ke float ya. Jadi pembacaan yang dari port serialnya sama dia dirubah dulu ke float, ditampung menjadi namanya data. Nah, kemudian dia mencoba membuat ini, kalau datanya ada pakai try except ya. Di try-nya apa? Ya jika true, jika datanya ini ada isinya begitu ya, di increment sama dia, tinggal ditampilkan gambarnya ini ya. String data log dan seterusnya. Ini judulnya saja, kemudian plotnya di sini, data dan seterusnya. Terus jika tidak, maka interrupt, tutup ya. Ini yang ini sudah saya coba. Jadi yang ini tadi kan pakai coding yang pertama, terus coding yang kedua. Ini loh. Nah, ini yang coding yang kedua tadi yang barusan. Cuma di sini kan menyesuaikan aja. Pakai seperti ini. Kemudian try. Nah, cuma tadi kan kalau asli di sini aslinya mana? Nah, ini aslinya kan tidak pakai indentation. Jadi program Python dia cukup strict dengan indentation. Indentation itu kalau ini ada tab, dia harus masuk tabnya, kalau tidak error. Errornya karena indentation ya, jadi karena tabnya. Ini sudah saya sesuaikan, sudah tidak ada error yang indentation. Jadi setelah try di sini posisinya bukan di kiri sini ya. Jadi kalau while-nya ini ada di try, lurus try, dia pasti errornya indentation. Jadi Python cukup ketat dengan tab begini, berbeda dengan Arduino. Arduino ini bebas, ada seperti apa indentation-nya nggak masalah. Tapi di Python dia cukup ketat. Nah, di sini sudah saya coba dulu, saya konversi dulu, saya baca ini ya, saya baca seperti codingnya dia, baru saya convert dulu ke float, saya tampung menjadi data, kita increment. Nah, ini hanya untuk plotting title-nya. Nah, waktu ngeplotnya kan cukup I
I-nya kan jalan data ya. Sudah, ini untuk warnanya saja ya. Lingkaran green. Kemudian PLT show ya nampilkan saja. Pause ini ya supaya mungkin agak kelihatan berjalan pelan-pelan. Nah, kemudian accept keyboard ini kalau try-nya nggak berhasil ya. Ini kan ada try, pasangannya adalah accept. Nah, seperti ini errornya sama. Dia tidak dapat data dari serial port. Ini kalau saya jalankan, run. Nah, sama problemnya ya. Could not convert string to float. Nah, sampai di sini apa ke ininya. Ini baru saya pagi tadi soalnya nyobanya, belum saya cari lagi solusinya. Nah, ini saya minta Anda membantu mencarikan solusi supaya Anda berhasil lodging keluar di sini bagus. Paling tidak satu port saja, jadi untuk port LM35 tadi ya. Ini convert string to float problemnya. Jadi artinya apa? Yang dibaca oleh serial kan masih bentuknya string. Ini gagal dirubah ke float. Kalau gagal dirubah ke float, ya nggak bisa ditampilin datanya. Nah, ini nanti codingnya saya kasihkan ke Anda. Anda coba cari dalam waktu 1 minggu. Soalnya saya sebenarnya suka seperti ini sih, nyari error. Tapi biasanya kalau kasih kan lupa waktu ya. Cuman sudah banyak kerjaan, jadi kadang udah nggak ini ya. Ngodingnya waktunya sudah berkurang. Nah, ini Anda yang menggantikan ya. Anda nanti lanjutkan cari solusinya sampai ketemu. Kalau dari berdasarkan contoh-contoh tadi sudah saya cobain semua ini masih belum berhasil. Nah, kenapa? Ini Anda cari jawabannya ya. Ini yang tadi mana tadi? Ini. Nah, sebenarnya saya inginnya sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan atau ada komentar. Atau ada yang sudah pernah nyoba, pernah memiliki kasus yang sama. Ini ada, sepertinya ada yang chatting. Bisa langsung ngomong aja ya. Apa ini, chattingnya apa ini? Ini Sunu, apabila melalui COM, bagaimana jika kasusnya berbeda perangkat seperti komunikasi serial dengan cloud? Karena setahu saya COM itu harus dalam lingkungan pengembangan yang sama, terhubung ke laptop. Ya, ya benar, seperti itu. Maksud saya bukan bukan Python yang hasil serial. Ya ini benar seperti itu. Artinya kalau lewat serial ya harus di komputer yang sama. Jadi serial dengan serial. Nah, tetapi apa? Kalau yang di cloud itu, kalau Anda yang serialnya itu maksud saya sudah berhasil, itu program yang di serial tadi sudah berhasil, yang di Python maksud saya, itu program yang di Python berhasil, itu kan ditaruh di cloud. Nah, tentunya komunikasinya bukan lewat serial, tapi baca apa? Baca dari yang lewat ini, kayak yang IoT kemarin. Ya, jadi cara bacanya juga baca seperti yang di IoT. Tapi IoT kirimnya kan kalau monitoringnya tetap serial juga di laptopnya. Jadi maksudnya bukan cloud-nya yang ini ya. Jadi program Python-nya, maksud saya program Python-nya itu kita tes dulu di lokal ya. Program Python-nya misalnya Anda pakai fuzzy, nah pintunya kalau sama-sama di lokal ya lewat serial, ya kan? Nah, tetapi program algoritma fuzzy ini kalau suatu saat Anda ingin agak judulnya yang agak wah gitu, nah program fuzzy tadi bisa Anda taruh di cloud, ya kan? Nah, tentunya kalau di cloud, yang serial tadi monitoring khusus untuk di mikronya untuk nampilkan di seperti tadi. Nah, seperti ini saja. Nah, jadi serialnya yang di laptop tetap nampilkan yang di serial monitor ini, tetapi mungkin Anda bisa tambahkan info di sini, send to cloud, gitu maksud saya ya. Jadi di serial ini ada tulisan send to cloud. Nah, kirim ke cloud-nya bagaimana? Ya lewat internet. Ya, cuman ini hanya info ke programmernya saja ya. Jadi serial ini untuk memonitor apa yang sudah dilakukan oleh ini katakanlah suhu ini ya. Jadi serial monitor ini adalah program baca suhu
Terus ada perintah di sini, ada info send to cloud. Nah, maksudnya angka suhu ini dikirim ke cloud. Nah, kemudian bagaimana program di cloud-nya? Ya, program di cloud ya pakai koneksi internet. Ya tinggal baca hasil pembacaan yang seperti yang kita jelaskan waktu IoT, ya seperti itu. Ya itu benar sekali. Jadi kalau programnya apa? Yang penting apa? Yang penting program Python yang berjalan di laptop tadi pada saat ditaruh di cloud kan bisa jalan dengan sedikit penyesuaian, ya. Ada penyesuaian waktu baca portnya, tentunya nunggu baca yang setelah dikirim dari mikro yang ditangkap melalui koneksi internet. Maksud saya itu. Kira-kira bisa diterima apa bulat penjelasan saya? Jadi artinya program yang Anda lakukan sekarang berbasis serial ini benar seperti Anda, jadi dua-duanya harus jalan di laptop, yaitu Python-nya juga jalan di laptop, kemudian Arduino-nya jalan di laptop, dan juga ada hardware-nya yang dibaca pakai Arduino ya. Nah, maksud saya misalnya Anda mau menjalankan Fuzzy Tab 2, Fuzzy Tab 2 kan sudah banyak di internet script yang bisa Anda coba. Nah, Fuzzy Tab 2 itu kan runningnya di Python, bukan di Arduino. Sangat jarang ya, saya belum menemukan sampai sekarang Fuzzy Tab 2 dalam bentuk Arduino. Adanya Python. Nah, program Python ini, kalau sama-sama di laptop, kan bacanya ya lewat serial seperti tadi. Nah, kemudian kalau sudah jalan lewat serial di laptop, script yang sama, script Fuzzy Tab 2-nya kan masih sama. Anda pindahkan ke cloud. Jadi ada titip di cloud. Salah satunya sih bisa titip di tempat saya yang IoT.net itu. Sebenarnya itu IoT.net. Rencana saya memang untuk membantu mahasiswa yang ingin program Python-nya itu jalan di cloud, ya. Nah, ketika Fuzzy Tab itu jalan di cloud, kan engine Tab 2 Fuzzy-nya sama. Tetapi waktu baca data dari portnya, ya bukan lewat serial. Pada saat dia di cloud, ya lewat koneksi internet seperti pelajaran IoT yang lalu. Nah, gitu kira-kira ya. Ya ini Anda sudah benar seperti itu. Nah, sekarang problemnya adalah yang tadi. Saya masih, waktu saya kesulitan waktu, sebenarnya saya suka sekali seperti ini. Saya kalau ngoding mikro kadang juga keasikan nggak ini. Karena saya sebenarnya masih banyak PR saya di Fuzzy Tab 2 dan lain-lain. Karena saya inginnya agar Anda nanti itu taruh di sini. Saya nggak tahu ini IoT.nya lagi down apa enggak ini. IoT.net, oh jalan ya. Jalan. Jadi sebenarnya nanti saya inginkan eksperimen-eksperimen mahasiswa itu supaya Anda tidak tergantung ke ini loh, Colab Google ya. Colab Google, Colab Riset Google. Nah, kalau Anda pakai Colab Riset Google, ini ya. Cuman saya kelemahan saya kan ini seperti ini toh. Ini yang kalau Anda running di Colab Riset Google seperti ini. Tapi ini yang beruntung adalah Google-nya, data Anda masuk ke situ, peneliti seluruh dunia, skripnya ada di situ, di Google ini toh. Ya memang kita saling menguntungkan sih, Anda juga butuh Google, nah Google juga butuh Anda. Nah sebenarnya kalau ide yang sama ini, jadi Anda bisa mengembangkan sendiri cloud-nya ini, harapannya ini kita bisa dedikasikan nanti untuk kampus. Nah nanti mahasiswa bisa taruh di sini risetnya. Cuman ini memang belum selesai ya, jadi kita ada beberapa ya masih kita kembangkan. Nanti sebenarnya harapan saya skrip Anda bisa running sendiri di sini. Kemarin sudah di testing untuk Jupyter, tapi saya lupa linknya. Jadi bisa dipanggil dari IoT.net ini Jupyternya. Nah cuma kelemahannya karena kita tidak pakai server fisik ini ya, yang running di cloud saya ini kan pakai VPS, Virtual Private Network. Kalau Anda bekerja dengan image atau gambar-gambar, sekarang kan eranya apa? Eranya prosesor yang super cepat seperti GPU ya. GPU, TPU ya. Itu adanya di server fisik. Nah, makanya saya sedang merayu kampus ya. Di kampus itu data centernya seperti lapangan bola, tapi baru dimanfaatin mungkin satu lapangan pingpong ya. Jadi nanti suatu saat saya ingin kalau berhasil di IoT.net ini, tinggal saya minta izin ke kampus supaya bisa diakses, supaya bisa kita taruh fisik di sana, NVIDIA TPU misalnya ya.
bisa kita taruh di kampus server fisik, tetapi mungkin ininya front end-nya di sini begitu. Nah, ini kelemahannya karena kita pakai server VPS sewa. Kalau Anda sewa kan malah cuma hosting saja kan, malah nggak bisa apa-apa kalau hosting lah. Kalau Anda sewa VPS bisa Anda install sendiri web servernya atau sistem operasinya dan seterusnya, sampai Jupyter juga jalan di VPS. Tetapi kelemahannya apa? Karena dia bukan server fisik, Anda nggak bisa seperti Colab ini. Nah, coba kalau Anda perhatikan Colab ini kan kelebihannya dia bisa sebentar. Ini tapi agak ini ya. Ini Anda kalau running di Colab Research. Nah, di sini ya. Di sini ada setting. Nah, ini ada style notebook. Nah, di sini ini yang kita tidak bisa di iot.net ya. Jadi di sini ada istilah prosesor GPU dan TPU. Ini graphical processor unit. Jadi kalau Anda bekerja dengan image processing, ya ini super di sini ya, atau TensorFlow processor unit di sini ya. Nah, ini GPU, ini yang GPU ini terutama. Nah, saya sebenarnya ingin sekali suatu saat di kampus UPN Anda bisa running menggunakan GPU ini, tetapi pakai cloud-nya UPN. Nah, itu sedang saya iming-imingi ke bos-bos, biar suatu saat kita juga punya, tidak data kita ke Colab saja ya. Harus punya sendiri UPN, karena UPN sekarang sudah menjadi salah satu dari anggota MRMPTNI, Majelis Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, ya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, yang mana kita kebagian di IT ya, Computer Science. Kenapa ya? Karena kalau kita mau bersaing di engineering ya kalah kan, kalah dari ITS, kalah dari TB ya. Engineering mau bersaing dengan dunia pertanian kalah sama Bogor IPB ya. Nah, sekarang peluangnya di mana? Peluangnya di sini sebenarnya di IT. IT itu kampus seperti apa, dari India, dari mana bisa tinggi kualitinya karena IT-nya bagus ya. Jadi kita sebenarnya peluangnya di sini. Nah, salah satu pintunya ini kita ingin membuat seperti yang dimiliki Google. Ini paling tidak supaya ada UPN itu memberi dulu lah ya, memberi buat masyarakat umum, orang bisa memanfaatkan cloud kita secara free ya. Nah, suatu saat nanti kalau kita juga berikan lisensi GPU ya, GPL, General Public License, jadi orang bisa memanfaatkan resource kita, tetapi dengan pemanfaatan yang secara bersama tadi ya. Ini kayaknya ada yang masuk baru lagi. Seperti itu. Jadi ini harapannya nanti suatu saat UPN ke sini. Jadi Anda nanti kalau ditanya supaya apa unggulan ITS, UPN maksud saya, unggulan UPN harusnya IT ini ya. Karena ini yang diharapkan dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia yang sudah diputuskan Bapak Rektor. Ini seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, harapan saya nanti kalau Anda berhasil mencari bug-nya tadi, ini kan kenapa why convert string to float fail, ini kan gagal. Nanti cari solusinya dalam seminggu, coba Anda laporkan lewat grup, boleh ya. Seperti apa? Saya nanti inginnya seperti ini. Kalau Anda sudah berhasil, lodging itu data acquisition, hanya monitoring. Suatu saat Anda juga tidak hanya monitoring, tapi juga controlling, ya, kendali. Nah, salah satu sistem kendali pintunya adalah PID ini ya. Anda bisa masuk ke alamat ini untuk melihat ini. Ini saya taruh di grup. PID ini ya. Kenapa harus PID? Karena PID ini bisa dicuning pakai AI gitu ya. PID ini bisa dicuning pakai AI. Ini saya coba lihat proses tuningnya. Nah ini gambaran tuningnya. Jadi saya misalnya ingin mengendalikan suhu di suhu berapa Celsius, 40 Celsius. Nah, dengan cara apa? Ini ada 3 parameter di PID. Ada parameter KC-nya, TOI-nya, atau TOD-nya ya. Nah, ini kan contoh tuningnya. Nah, selama ini tuningnya adalah dilakukan secara manual, seperti ini ya. Maka peluang riset di AI di bidang kontrol itu di sini ya. Anda bisa mentuning KI, gen KI, TOI, dan TOD ini, itu dengan cara otomatis memanfaatkan AI. Apa misalnya? Ya bisa pakai deep learning,
bisa pakai neural, bisa pakai fuzzy type 2, bisa pakai bias, extreme learning, dan lain-lain ya. Jadi banyak algoritma mesin learning dan kecerdasan buatan, tujuannya nanti hanya menggantikan ini ya, mengganti pekerjaan manual ini. Ini karena di industri masih dilakukan secara manual. Di industri kan PID masih jadi andalan sampai saat ini ya. Proses Anda mau bikin minyak goreng, minyak apa saja ya, itu mengandalkan PID ini. Nah, peluang kita orang IT adalah memberikan proses tuning yang otomatis sampai didapatkan performance yang terbaiknya ini. Saya inginnya suhunya sekian, dia juga akan mengikuti sekian naik. Inginnya turun, suhu juga akan turun realnya ya. Errornya akan mengecil ya seperti ini. Apa aksi kontrolnya? Ya misalnya Anda dengan menambah daya apa, gitu ya. Jadi dengan menaikkan apa, maka suhunya akan naik. Dengan menurunkan apa, suhunya akan turun. Nah, di sini goalnya ya. Jadi kalau Anda sudah berhasil untuk pintu ke sini, pintunya adalah Anda harus bisa lodging dulu. Lodging itu adalah acquisition data, data acquisition, akuisisi data yang menampilkan port tadi di Python. Nah, ini salah satunya kan dibangun di Python ini, program ini di Python ini ya. Nah, ini misalnya kita ingin di 10 Celcius, nah bisa saja keluarannya nggak langsung 10, tapi langsung naik begini, terus turun, nah terus menuju yang diinginkan. Nah, seperti ini performance terbaiknya ya. Nah, kita harapannya nanti bisa keluar seperti ini di eksperimen kita. Nah, sementara untuk bisa sampai di sini, keluarkan dulu yang ini. Keluarkan dulu yang titik-titik ini, yang sampai sekarang tadi baru saya kerjain tadi pagi. Ini masih error ini ya. Ini errornya adalah convert string to float-nya tidak berhasil. Nah, ini silakan dilanjutkan. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan. Ini nanti skripnya saya kasihkan semua, skrip yang ini, yang untuk monitoring suhu, dan skrip di microcontrollernya untuk menampilkan pembacaan LM ini. Nah, Anda cukup menyediakan microcontroller Node MCU, kemudian sensor LM35 ya. Anda buat, terserah Anda beli, sekarang kan sudah ada di luar itu murah-murah ya. Yang apa itu, yang pakai base-nya juga bagus, supaya kalau Anda nancep-nancepnya nggak sulit. Anunya, Node MCU-nya sekalian beli base-nya ya, yang dibuat nancep-nancep itu. Kemudian sensor LM35-nya Anda bisa tancap di breadboard. Jadi Anda butuh breadboard, butuh Node MCU, dan sensor LM35. Sekalian mungkin bisa ditanyakan ke toko elektroniknya. Ya, misalnya di situ ada jual apa untuk menaikkan dan turunkan suhu. Anda bisa coba. Salah satunya seperti yang dilakukan di TC Lab ini tadi. Di TC Lab ini ada cara menaikkan dan menurunkan suhu ya. Ini gambar rangkaiannya kan aslinya. Ini kan sebenarnya suhunya supaya naik dan supaya turun itu dengan cara, nah ini gambarnya, nggak kelihatan nih. Ini nih. Nah ini ada transistor apa itu? Jadi ini kan suhunya pakai, dia nggak harus LM35 sih, dia pakai termistor mungkin. Atau apa ini, di sini ada. Kemudian nanti untuk menaikkan dan menurunkannya, ini pakai heater ini. Heater ini juga bentuknya transistor ya. Ini Anda bisa pelajari juga dari sini. Ini boleh saya share juga linknya. Nah, seperti ini. Jadi harapan saya paling tidak Anda bikin loop tertutup, bisa menaikkan dan menurunkan suhu, supaya apa? Supaya tidak hanya sekedar menampilkan saja, tidak hanya lodging atau acquisition data, tapi juga controlling ya. Kalau bisa controlling, maka Anda bisa seperti tadi, bisa menaikkan dan menurunkan suhu. Nah, itu sudah puncaknya ya. Puncaknya adalah Anda bisa melakukan tuning seperti ini. Nah, ini kalau Anda bisa membuat eksperimen seperti ini, ya saya kira Anda ini sudah bisa buat paper ya. Anda metodenya ini terserah Anda mau pakai yang simple, pakai fuzzy biasa, fuzzy type 2, atau yang lain-lain. Anda sudah bisa pakai bikin buat paper atau mungkin malah buat skripsi Anda ya. Seperti itu, saya kira ini peluangnya di sini mikro kita.
Oke, ini saya kirimkan dulu nanti aja. Nanti saya kirimkan yang script di Python dan Arduino. Mungkin ada komentar yang ini, atau ada yang punya pengalaman yang sama kasusnya? Saya kendala waktu sih ya. Sebenarnya saya mau nyarikan nanti ini, tapi kadang waktunya ini sebentar lagi sudah harus menyiapkan laporan apa gitu. Jadi ini dosen-dosen sudah sebentar lagi waktunya ada remun dan sebagainya ya. Ini saya minta bantuan Anda untuk mencari ini sekalian buat eksperimen. Kenapa ada problem seperti ini? Ini sudah saya cari yang solusi ditampilin konversinya dulu, dirubah ke float, tetap saja gagal. Padahal di mikronya kan sudah berhasil ya. Di mikronya kan sudah keluar. Nah, ini kan dari mikronya sudah ini, tapi yang dibaca oleh Python-nya saja yang masih ada kendala. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan, komentar, atau apapun, bebas. Atau ada yang belum punya mikronya? Pak belum sempat beli mikronya. Waduh, kalau belum beli mikro ya susah. Kelompok saja, jadi 1, 2, 3, atau 4 orang beli 1 mikro, nanti dibuat bersama ya. Tapi yang penting jaga protokol kesehatan. Itu saya kira seperti itu. Kalau ada mau gabungan. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan. Belum ada komentar. Nanti sambil saya kirim, jadi di grup ini, di grup yang sudah saya lakukan, silakan dilanjut, terutama yang di mikronya. Oh, yang di mikronya sudah nggak ada masalah, jadi mikronya itu sudah benar ya. Mikronya sudah bisa menampilkan data suhunya. Ya, terus program yang di Python, ya program di Python ini yang Anda cari penyebabnya. Secara logiknya sudah benar, tetapi kenapa dia masih error? Nah, ini coba cari, Anda yang waktunya banyak, silakan dicarikan untuk membantu monitoring suhu ini tadi. Di skripnya sudah saya kirim semua, yang dalam tuh Python, Arduino, dan Jupyter Notebook. Nanti Anda siapkan hardware-nya. Hardware-nya itu yang Anda mungkin bisa urunan untuk bisa mewujudkan eksperimennya. Kalau Anda berhasil, saya kira Anda bisa lanjutkan nanti untuk belajar yang PID, supaya ada kontrolnya ya. Nah, ini cukup menarik nanti kalau Anda bisa ngontrol PID ini menggunakan laptop kita untuk berkomunikasi dengan hardware Anda. Ini tantangannya di sini, karena nanti algoritma untuk tuning ini namanya, tuning itu penalaan atau mencarikan, kayak Anda mencari gelombang radio itu kan, namanya juga tuner kan, mencari gelombang yang pas. Nah ini juga sama, ini mencarikan KC, TOI, dan TOD yang terbaik. Nah, supaya tidak manual begini, ini kan manual. Nah, ini supaya tidak manual, Anda butuh AI bisa pakai deep learning, bisa pakai extreme learning, dan lain-lain. Kata kuncinya adalah tuning. Jadi kalau Anda nanti mau bikin paper atau apa, itu adalah PID tuning ya. Nah, PID tuning methods, ya boleh kasih metode using genetik itu ada, nggak ada yang genetik, ada deep learning, ada nggak? Oh sudah ada juga, PID tuning using deep learning juga sudah ada nih. PID controller. Nah di sini ini anunya cukup bagus. Jadi Anda kata kuncinya pakai PID tuning using deep learning atau yang lain-lain, nanti akan Anda dapatkan banyak sekali ya. Karena memang peluangnya sementara kita yang paling sesuai dengan kebutuhan industri di sini. Ini industri kebanyakan masih memakai PID. Nah, PID peluang orang informatika itu adalah di proses tuningnya ya.
Kalau bikin hardware-nya kan mungkin orang elektro dan sebagainya ya, tapi Anda adalah di algoritma untuk proses tuning seperti ini tadi. Ini ya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada komentar atau ada yang mau di apa saja deh, atau mungkin apa yang membuat kira-kira Anda bisa mencoba sendiri, gimana caranya? Ya mungkin kalau Anda takut ke Surabaya bisa lewat online ya, beli di online kan ada. Beli di online untuk mikro, dan saya kira modalnya kalau orang 5 urunan, satu orang 50.000, sudah terkumpul 250.000, Anda sudah bisa punya mikro, punya breadboard, punya LM35, dan mungkin penaik dan penurun suhunya tadi sekalian. Itu sudah cukup ya, cuma 50.000. Ya dibandingkan mungkin kalau Anda sudah punya skill, keahlian seperti ini, Anda punya expert di PID seperti ini Anda sudah dicari orang banyak ya, orang industri terutama ya. Proses PID tuningnya saja di perusahaan-perusahaan ini ya, minyak, perusahaan-perusahaan besar gitu, itu proses pelatihannya untuk tuning saja, ini sudah jutaan ya, untuk dapat sertifikasi PID ini ya. Cuman dia biasanya sambil dilengkapi menggunakan DCS namanya. DCS itu Distributed Control System. Itu yang karena berhubungan dengan ribuan mungkin port yang dikontrol ya, yang dimonitor, yaitu pakai DCS namanya. Nah, tetap saja di dalamnya itu menggunakan PID. Nah, makanya kalau Anda punya keahlian PID, nanti lulus TA-nya tinggal ditunjukin. Kalau Anda mau nembak perusahaan kayak pada perusahaan minyak, Anda cukup nunjukin, pasti ditanya Anda, dulu skripsinya apa? Ya Anda tinggal tunjukkan ini Pak. Jadi kalau Anda ngelamar kerja, skripsinya nanti dibawa kemana-mana. Tinggal tunjukin, Anda tadi dulu skripsinya apa? Ini Pak saya, PID tuning, pakai deep learning. Wah, itu Anda nanti mungkin langsung diajak ke lapangan malah. Nah, itu seperti itu, jadi PID ini cukup peluangnya besar. Kalau Anda nyari papernya juga cukup banyak, PID tuning, paper. Nah, di ResearchGate itu ya, di ResearchGate kan tempatnya paper-paper yang bisa Anda download, termasuk di ScienceDirect, di Explore, di IEEE Explore, ya ini. Di IEEE Explore kan juga ada. Ini nanti kita semoga bisa sampai PID ya. Kalau Anda berhasil lodging, berhasil controllingnya kan sudah minggu lalu. Kita sudah bisa menghidup-matikan lampu, itu kan controlling sudah ya. Itu sudah bisa. Nah, monitoringnya yang hari ini kita belum berhasil, Anda coba lanjutkan. Kalau controlling dan monitoring berhasil, sebenarnya kita bisa gabungkan untuk belajar PID ya. Nah, ini salah satunya yang di PID tuning with neural network. Ini bisa Anda download full text-nya ya. Anda download text-nya. Jadi banyak yang termasuk di IEEE Explore. Lah, towards explicit PID control tuning using machine learning. Nah, ini mungkin kalau ini kadang tidak boleh download di sini. Ini kalau Anda PDF kan kadang diminta lah. Kalau di IEEE Explore nanti kita ada caranya. Tapi di asosiasi saya kan tergabung di IEEE member juga, tapi hanya untuk 3 asosiasi kalau tidak salah, Control Association, robotik, sama apa lagi ya, intelligence system ya. Yang lain-lain tidak. Jadi kalau kebetulan pas di asosiasi saya, Anda bisa download, nanti bisa saya downloadkan kalau. Seperti itu. Ini yang barusan kita download ini juga sepertinya juga cukup bagus untuk melihat contoh penerapannya ya. Sebentar, ini kita tunggu sebentar. Ini contohnya bagaimana sih penerapannya. Nah, ini kebetulan yang pakai neural. Nah, sebenarnya neural ini kan sekarang sudah reborn, lahir kembali menjadi deep learning ya. Yang deep learning itu adalah pengembangan dari neural yang dulu sudah memasuki agak orang sudah jenuh. Seperti Fuzzy kan sekarang lahir lagi Fuzzy Type 2.
supaya bisa mengatasi multiple output ya. Ini gambarnya, ini kan PID yang tadi, PID kontrolnya kan masih sama dari tahun ke tahun, yang beda hanya di proses tuningnya ini ya. Ini jadi proses tuning ini yang dijadikan dasar untuk membuat paper. Kalau Anda mau ini bisa Anda pelajari, nah, cuman dia pakai ini MATLAB untuk mensimulasikannya. Nah, kalau pakai Python kan bisa langsung ke real time. Oh ya, ini pakai MATLAB. Ya, Anda cari di internet cukup banyak. Nah, nanti tujuannya seperti ini. Nah, ini kan bentuk hasil pengendaliannya dengan cara memberikan tuning-tuning yang dibutuhkan ya. Dan seterusnya, saya kira lain-lainnya Anda bisa cari sendiri, cukup banyak peluangnya di internet. Intinya sebelum ke yang sulit-sulit, yang expert, ini dulu dicari. Ini dulu diselesaikan problem yang kita tadi belum berhasil ini. Anda lanjutkan, kemudian sampai dapat datanya ya, sampai keluar datanya. Nah ini dulu, baru kalau sudah bisa monitoring, Anda gabungkan dengan pertemuan yang sebelumnya kan controlling. Nanti controllingnya minimal menghidup matikan kipas. Nah, Anda kan sudah bisa menaikkan dan menurunkan suhu. Nah, itu maksud saya. Nanti suhu yang sudah dimonitor ditampilkan dalam bentuk kurva. Ini errornya, silakan dicari dalam waktu seminggu. Semoga Anda bisa memecahkan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan atau apapun, silakan. Ya, jam 11, mungkin kalau tidak ada, ya saya cukupkan. Selanjutnya Anda silakan bereksperimen untuk mencoba yang sudah saya kirim di grup, solusinya seperti apa supaya jalan dan keluar datanya. Seperti itu ya, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang lain juga bisa, harapan saya ya. Jadi ini jangan dianggap beban, sulit akan berhasil kalau Anda merasa terbeban. Jadi kuncinya adalah enjoy. Seperti di waktu kuliah pertama saya pernah saya sampaikan, kuncinya adalah enjoy. Dan kalau orang enjoy biasanya dia akan lupa waktu, dia akan keasikan. Nah itu biasanya sudah mulai ada tanda-tanda Anda biasanya sudah mulai keasikan itu Anda semakin paham. Kalau paham biasanya akan jadi asik, karena asik Anda menjadi paham. Nah, itu dua mata uang yang saling berhubungan. Oke, saya kira itu. Selanjutnya silakan dilanjutkan yang skrip saya kirim tadi, karena Anda punya banyak waktu saya kira. Itu Anda silakan coba sampai berhasil. Nanti kalau logingnya sudah berhasil, kita bisa lanjutkan ke PID. PID-nya itu sudah gabungan dari monitoring dan kontrol ya. Saya kira seperti itu. Yang belum punya mikro silakan beli dulu, boleh urunan. Kan ada pepatah itu ya. Kalau misalnya ada urunan satu orang berat, Anda bisa bersama-sama. If you wanna go fast, please you go alone ya. But if you wanna go far, please go together ya. Jika kalau Anda ingin sendirian, Anda ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, nah Anda bisa berjalan bersama-sama. Nah, seperti itu kira-kira quote hari ini. Semoga Anda bisa memecahkan yang saya kirim tadi di grup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Semoga minggu depan sudah ada kabar bagus di grup yang mungkin sudah menampilkan hasilnya. Silakan di capture yang sudah keluar akuisisi datanya ya. Saya kira seperti itu. Semoga semua diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk mempelajari ilmu Allah yang nantinya kita manfaatkan semuanya untuk di jalan Allah juga ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke.